Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kajian kitab Taqriratus Sadida Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kahf di rukun yang kelima sekarang. Yang sebelumnya sudah kita bahas rukun bagian kedua, rukun Fatihah. Rukun yang kelima merupakan rukun fi'li, rukun perbuatan, karena ada gerakan di situ, yaitu ar-ruku'. Ruku' secara bahasa al-inhina, membungkuk. Wa syar'an inhina'ul musalli bila inhinas bihaitsu tanalu rahatahu rukbatahi. Ruku' adalah membungkukkan seorang yang sholat itu tanpa dangak gitu, tanpa membuka, tapi tegak lurus, kepalanya itu lurus. Dan minimal jarak bungkuknya itu sampai dengkulnya bisa kejangkau dengan kedua telapak tangannya. Itu minimal rukuk, minimal. Dan zaman dulu, zaman sebelum Kanjeng Nabi itu sholat tanpa rukuk. Kan sholat ini sudah ada sejak zaman dulu. Nah, zaman sebelum Kanjeng Nabi sholatnya itu tanpa rukuk. Ya, dari rukuk itu dari kesunahan dari rukunnya ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian syaratnya rukuk. Nah, syarat sahnya rukuk ada 6. Yang pertama, an yasihha ma qablahu minal arkan. Sebelum rukuk ini adalah qiyam membaca Fatihah, dan ini yakin sah. Fatihahnya sah, qiyamnya sah. Kenapa? Karena harus berurutan. Salat itu kan harus berurutan. Berurutannya itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu berurutan. Kalau sebelumnya itu tidak sah, maka tidak boleh melakukan rukun yang selanjutnya. Harus disempurnakan dulu rukun ini, baru melangkah ke rukun yang selanjutnya. Fa'idha lam yasah fama ba'dahu lahwun illa an ya'tiya bimithlihi fi raka'ati tsalitsah. Jadi tidak sah kalau misalkan tadi belum baca Fatihah, rukunya tidak sah. Kalau ingatnya itu sudah di rakaat yang selanjutnya, maka dia nambah 1 rakaat lagi. Dianggap rakaat yang tadi itu hilang. Ya, dianggap hilang, sudah ada niat. Kemudian yang kedua, alla yaqsidam bihi ghairahu. Dan ketika dia membungkuk untuk rukuk ini tidak ada maksud apapun. Falau hawa atau huya li sujudi tilawah mathalan faja'alahu ruku'an lam yakfihi. Kalau misalkan dia membungkuk mau sujud tilawah maksudnya, tapi wis gak sido, wis gak jadi deh, saya tak rukuk aja. Tapi mau membungkuknya tadi itu niatnya mau sujud tilawah, tapi gak jadi. Akhirnya dia teruskan untuk rukuk, ini gak sah. Harus kembali lagi tegak dan melakukan gerakan rukuk. Ya, wala yadhurru idza qasada rukuk ma'a ghairi. Kemudian yang ketiga, an yatma'inna, atau misalkan orang rukuk ini karena boyoknya sakit. Hah? Tapi kalau misalkan niat rukuknya plus boyoknya sakit, ya dia maksudnya rukuk, memang tujuannya rukuk, tapi sekalian ngeretekno boyoknya kayak gitu tuh enggak apa-apa sih. Asal niatnya memang niat rukuk, ada niat rukuknya gitu loh. Ada maksudnya, tujuannya rukuk. Maksud dan tujuan. Kemudian yang ketiga, ayat ma'inna fihi. Nah, ini tumakninah ini. Tumakninah. Apa tumakninah? Sukunul a'dha fi mahalli biqadri subhanallah. Fi mahalliyah biqadri subhanallah. Atau sukunul a'dha badal harakah, ini juga bisa. Tumakninah ini diamnya anggota badan di tempat setelah mencapai rukun yang sempurna. Misalkan rukuk, sudah sampai rukuk atau sudah sampai sujud atau sudah sampai i'tidal, diamnya biqadri subhanallah dengan jarak atau jangka seperti membaca subhanallah 5 detik atau 6 detik. Itu minimal. Nah, kalau ada orang terawih dengan kecepatan tinggi, hilang semua itu. Tumakninahnya itu hilang kabeh. Ya kan? Wis gak ada tumakninah, wis lost doll wis. Dan tidak sah. Karena tumakninah merupakan rukun baik di sholat wajib maupun sholat sunnah. Andai kata ada yang alasan A, B, C, D, gini aja lah. Kalau memang ente itu niat untuk sholat tarawih mengumpulkan pahala, ngapain cepet-cepetan hingga menghilangkan pahala?
ngapain? Apa tujuannya untuk sholat tarawih itu? Kemudian yang kelima, antakuna tuma'ninatu fihi yakinan, yakin tuma'ninahnya. Muta'akidan minha, falau syak hal atma'anna amla falayaseh. Jadi tuma'ninahnya harus yakin. Betul-betul yakin dia itu berhenti dengan jarak lebih dari kayak baca subhanallah. Kalau tidak yakin, wajib dia ulang untuk berhenti lamanya itu. Kemudian an yanhaniya bihaitu tanalu rahatahu wa rukbatayhi wa illam yad'uhu bi fi'li. Dan minimal yang tadi kita katakan, minimal rukuk itu membungkuk sekiranya batasnya itu sampai lututnya ini bisa kepegang dengan telapak tangan itu bisa kepegang. Rukuknya telapak tangan bisa memegang lutut. Itu minimal. Walaupun tidak harus megang lutut. Kalau megang lututnya itu sunnah. Ada mungkin orang megang paha atau malah megang betis. Nah, yang sunnah memegang lututnya. Kemudian yang terakhir yang keenam, ayyakuna bi ghairi inkhinas. Tanpa inkhinas. Apa inkhinas itu? Wal inkhinas an yuta'ti'a ajizatahu wa yarfa' ra'sahu wa yuqaddimu sadrahu wa huwa haramun. Dangkak apa degek itu. Jadi degek ya. Jadi rukuk gini terus tapi kepalanya mendongak. Kepalanya mendongak ke atas gini, tapi dia bongkok. Ini tidak haram malahan. Ini hukumnya adalah haram. Ya, kemudian warrajulu raki'u jafa mirfaqaihi kama yusawwi dhahrahu wa unuqahu. Dan sunnah kalau orang laki ketika rukuk itu ininya ketikanya membuka. Itu orang laki. Kalau perempuan itu menutup. Tapi membukanya orang laki ini kalau posisinya dia bukan makmum, karena kalau makmum dia membuka ini akan ganggu yang sebelahnya. Iya kan? Kecantol yang sebelahnya. Nah, jadi ada beberapa sunnah yang fleksibel. Kalau misalkan kita itu lagi sholat sendirian, oke. Tapi kalau kita lagi sholat sama orang di sebelah kita dan berpotensi mengganggu yang sebelahnya, maka kesunahan itu jadi gugur nanti. Dan ada beberapa orang yang mungkin ngeyel, pokoknya sunnah kan harus, tapi ganggu orang sebelahnya kecantol akhirnya, keganggu lah ini, apalagi dempet-dempetan, waduh tambah gak karuan kan, malah jadi hilang sunnahnya. Ya. Ini rukun rukuk ya, yang selanjutnya insya Allah ada rukun i'tidal kembali dari rukuk tadi. Ini ada pertanyaan di Instagram, mau tanya ketika tumak-ninah, apakah cukup diam saja tanpa membaca tasbih atau membaca tasbih baik sujud maupun rukuk? Ya afdolnya membaca tasbih, membaca doa atau zikir ketika di rukuk atau sujud atau i'tidal. Di setiap rukun-rukun sholat itu kita disunahkan untuk membaca zikir dan doanya. Jangan kelewat. Kenapa? Ya sayang kan? Kalau kelewat itu kan sayang. Kalau tidak membaca, apa tetap sah sujud apa rukuknya? Tetap sah. Cuman kita akan kehilangan kesempatan untuk memperbanyak ibadah dan pahala. Apalagi di Ramadan sini ketika kita sholat dengan kesempurnaan, baca sak sunah-sunahnya semuanya, kan kita mendapatkan banyak. Tapi kalau misalkan kita pokok rukun itu ya sah. Tapi kalau sah dan tidak mendapatkan kelebihan pahala, kan eman toh. Kan sayang kalau kayak gitu. Nah, maka itu disempurnakan rukun-rukunnya juga sunnah-sunnah dan adab-adabnya supaya kita bisa mendapatkan kesempurnaan itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti bab rukun yang ke-6 yaitu i'tidal. Dan kemudian sujud 2 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian tasyahud akhir, duduk di tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah salam. Dan setelah salam ada juga at-tartib, berurutan. Ya, moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Nabi Al-Fatihah.